Aku adalah gadis berusia 19 tahun. Kawan-kawan mengatakan aku cantik, tinggi 170, kulit putih dengan rambut lurus sebahu. Aku termasuk populer di antara kawan-kawan, pokoknya gaul abis. Namun demikian aku masih mampu menjaga kesucianku sampai suatu saat aku dan 6 orang kawan Susi 19, Andra 20, Kelvin 22, Vito 22, Tony 23, dan Andri 20. Menghabiskan liburan dengan menginap di villa keluarga Andri di puncak. Susi walaupun tidak terlalu tinggi 160 memiliki tubuh padat dengan kulit putih, sangat seksi apalagi dengan ukuran payudara 36B-nya. Susi telah berpacaran cukup lama dengan Kelvin. Melihat kedua temanku ML dengan pacarnya saat menginap di villa. Di antara kami bertiga Andra yang paling cantik. Tubuhnya sangat proporsi, tidak heran kalau sang pacar, Vito, sangat tergila-gila dengannya. Sementara aku, Andri dan Tony masih jomblo. Andri yang berdarah India sebenarnya suka sama aku. Dia lumayan ganteng, hanya saja bulu-bulu dadanya yang lebat terkadang membuat aku ngeri. Karenanya aku hanya menganggap dia tidak lebih dari sekedar teman. Acara ke puncak kami mulai dengan hangout di salah satu kafe terkenal di kota kami. Larut malam baru tiba di puncak dan langsung menyerbu kamar tidur. Kami semua tidur di kamar lantai atas. Udara dingin membuatku terbangun dan menyadari hanya Susi yang ada sementara Andra entah kemana. Rasa haus membuatku beranjak menuju dapur untuk mengambil minum. Sewaktu melewati kamar belakang di lantai bawah, telingaku menangkap suara orang yang sedang bercakap-cakap. Kuintip dari celah pintu yang tidak tertutup rapat. Ternyata Vito dan Andra. Niat menegur mereka aku urungkan, karena kulihat mereka sedang berciuman. Awalnya kecupan-kecupan lembut yang kemudian berubah menjadi lumatan-lumatan. Keingintahuan akan kelanjutan adegan itu menahan langkahku menuju dapur. Adegan ciuman itu bertambah panas, mereka saling memagut dan berguling-gulingan. Lidah Vito menjalar bagai-bagai ular ke telinga dan leher sementara tangannya menyusup ke dalam t-shirt meremas-remas payudara yang menyebabkan Andra mendesah-desah. Suaranya desahannya terdengar sangat sensual. Disibakannya t-shirt Andra dan lidahnya menjalar dan meliuk-liuk di putingnya, menghisap dan meremas-remas payudara Andra. Setelah itu tangannya mulai merayap ke bawah, mengelus-elus bagian sensitif yang tertutup G-string. Vito berusaha membuka penutup terakhir itu, tapi sepertinya Andra keberatan. Lamat-lamatku dengan pembicaraan mereka. Jangan ditolak Andra. Kenapa sayang, tanya Vito. Aku belum pernah. Gituan. Makanya dicoba sayang, bujuk Vito. Takut deh, Andra beralasan. Gak apa-apa kok, lanjut Vito membujuk, tapi gini deh. Potong Vito. Aku cium aja, kalau kamu gak suka kita berhenti. Janji ya, sahut Andra ingin meyakinkan. Janji, Vito meyakinkan Andra. Vito tidak membuang-buang waktu, ia membuka t-shirt dan celana pendeknya dan kembali menikmati bukit kenikmatan Andra yang indah itu. Perlahan mulutnya merayap makin ke bawah. Ke bawah, dan ke bawah. Ia mengecup-ngecup gundukan di antara paha sekaligus menarik turun G-string Andra. Dengan hati-hati Vito membuka kedua paha Andra dan mulai mengecup kewanitaannya disertai jilatan-jilatan. Tubuh Andra bergetar merasakan lidah Vito. Enak. Mendengar desahan Andra, Vito semakin menjadi-jadi. Ia bahkan menghisap-hisap kewanitaan Andra dan meremas-remas payudaranya dengan liar. Hentakan-hentakan birahi sepertinya telah menguasai Andra. Tubuhnya menggelinjang keras disertai desahan dan erangan yang tidak berkeputusan. Tangannya mengusap-usap dan menarik-narik rambut Vito, seakan tidak ingin melepaskan kenikmatan yang ia rasakan. Andra semakin membuka lebar kedua kakinya agar memudahkan mulut Vito melahap kewanitaannya. Kepalanya mengeleng ke kiri ke kanan, tangannya menggapai-gapai, semua yang diraih dicengramnya kuat-kuat. Andra sudah tenggelam dan setiap detik berlalu semakin dalam ia menuju ke dasar lautan birahi. Vito tahu persis apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ia membuka catnya dan merangkak naik ke atas tubuh Andra.
Mereka bergumul dalam ketelanjangan yang berbalut birahi. Sesekali Vito di atas, sesekali di bawah disertai gerakan erotis pinggulnya. Andra tidak tinggal diam, ia melakukan juga yang sama. Kemaluan mereka saling beradu, menggesek, dan menekan-nekan. Melihat itu semua membuat degup jantung berdetak kencang dan bagian-bagian sensitif di tubuhku mengeras. Aku mulai terjangkit virus birahi mereka. Vito kemudian mengangkat tubuhnya yang ditopang satu tangan, sementara tangan lain memegang kejantannya. Vito mengarahkan kejantanannya ke selah-selah paha Anggi. "Jangan, Ti. Katanya cuma cium aja," sergah Andra. "Relax, En," bujuk Vito, sambil menggosok-gosok ujung penisnya di kewanitaan Andra. "Tapi, Ti, protes Andra tenggelam dalam desahannya sendiri. "Nikmatin aja, En." Empi PH. Andra semakin mendesah. "Gitu, En, relax. Nanti lebih enak lagi." "Hei, Ti, ish. Enak, En. Enak, Ti." Aku benar-benar ternganga dibuatnya. Seumur hidup belum pernah aku melihat milik pria yang sebenarnya, apalagi adegan live seperti itu. Tidak ada lagi protes, apalagi penolakan, hanya desahan kenikmatan Andra yang terdengar. "Aku masukin ya, En," pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Vito langsung menekan pinggulnya, ujung kejantanannya tenggelam dalam kewanitaan Andra. Tinggal." Terang Andra cukup keras, membuat bulu-bulu di tubuhku meremang mendengarnya. Vito lebih merunduk lagi dengan sikut menahan badan. Perlahan pinggulnya bergerak turun naik serta mulutnya dengan rakus melumat payudara Andra. Terus, enak banget. Isep yang keras, sayang. Andra meracau. "Aku suka sekali payudara kamu, En. Aku juga suka kamu isep, Ti." Andra menyorongkan dadanya membuat Vito bertambah mudah melumatnya. Bukan hanya Andra yang terayun-ayun gelombang birahi, aku yang melihat semua itu turut hanyut dibuatnya. Tanpa sadar aku mulai meremas-remas payudara dan memainkan putingku sendiri, membuat mataku terpejam-pejam merasakan nikmatnya. Vito tahu Andra sudah pada situasi point of no return. Ia merebahkan badannya menindih Andra dan memeluknya seraya melumat mulut, leher, dan telinga Andra dan kulihat Vito menekan pinggulnya. Dapat kubayangkan bagaimana kejantanannya melesak masuk ke dalam rongga kenikmatan Andra. Sakit, jerit Andra. Stop, Ti. Relax, En, supaya enak nanti, bujuk Vito sambil terus menekan lebih dalam lagi. "Sakit, Ti, please. Jangan diterusin." Terlambat. Seluruh kejantanan Vito telah terbenam di dalam rongga kenikmatan Andra. Beberapa saat Vito tidak bergerak, ia mengecup-ngecup leher, pundak, dan akhirnya payudara Andra kembali jadi bulan-bulanan lidah dan mulutnya. Perlakuan Vito membuat birahi Andra terusik kembali. Ia mulai melenguh dan mendesah-desah, lama-kelamaan semakin menjadi-jadi. Bagian belakang tubuh Vito yang mulai dari punggung, pinggang sampai buah pantatnya tak luput dari remasan-remasan tangan Andra. Vito memahami sekali keadaan Andra, pinggulnya mulai digerakkan memutar perlahan sekali, tapi mulutnya bertambah ganas melahap gundukan daging Andra yang dihiasi puting kecil kemerah-merahan. Desah kenikmatan Andra, kakinya dibuka lebih melebar lagi. Vito tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, dipercepat ritme gerakan pinggulnya. Terus tuh. Andra meracau merasakan kejantanan Vito yang berputar-putar di kewanitaannya. Kepalanya tengadah dengan mata terpejam, pinggulnya turut bergoyang. Merasakan gerakannya mendapat respon Vito tidak ragu lagi untuk menarik memasukkan batang kemaluannya. "Araugu. Shh. Tuh. Andra tak kuasa lagi menahan luapan kenikmatan yang keluar begitu saya dari mulutnya. Pinggul
Pinggul Vito yang turun naik dan kaki Andra yang terbuka lebar membuat darahku berdesir, menimbulkan denyut-denyut di bagian sensitifku. Kumasukkan tangan kiri ke balik celana pendek dan sidi. Tubuhku bergetar begitu jari jemariku meraba-raba kewanitaanku. Shh, shh. Desisku tertahan manakala jari tengahku menyentuh bibir kemaluanku yang sudah basah. Sesaat tahu live show, Vito dan Andra terlupakan. Kesadaranku kembali begitu mendengar pekikan Andra. Aduh, tuh, nikmat sekali. Andra terbuai dalam birahinya yang menggebu-gebu. Nikmati, En, nikmati sepuas-puasnya. Shh. Ah, oh, enak tuh. Punya kamu enak sekalian. Oh, tuh, aku sayang kamu. Shh. Desah Andra seraya memeluk. Pujian Vito rupanya membuat Andra lebih agresif. Pantatnya bergoyang mengikuti irama hentakan-hentakan turun naik pantat Vito. Enak, En, terus goyang. Inggih. Merasakan goyangan Andra, Vito semakin mempercepat hujaman-hujaman kejantanannya. Tuh, terus, sayang. Pekik Andra. Semakin liar keduanya bergumul, keringat kenikmatan membanjir menyelimuti tubuh mereka. Tuh, tekan sayang. Aku mau kelu, terang Andra. Vito menekan pantatnya dalam-dalam dan tubuh keduanya pun mengejang. Gemak arangan kenikmatan mereka memenuhi seantero kamar dan kemudian keduanya terkulai lemas. Di kamar aku gelisah mengingat-ingat kejadian yang baru saja kulihat. Bayang-bayang Vito menyetubuhi Andra begitu menguasai pikiranku. Tak kuasa aku menahan tanganku untuk kembali mengusap-usap seluruh bagian sensitif di tubuhku, namun keberadaan Susi sangat mengganggu. Menjelang ayam berkokok barulah mataku terpejam. Dalam mimpi adegan itu muncul kembali hanya saja bukan Andra yang sedang disetubuhi Vito, tetapi diriku. Jam 10.00 pagi harinya kami jalan-jalan menghirup udara puncak, sekalian membeli makanan dan cemilan sementara Susi dan Kelvin menunggu villa. Belum lagi 15 menit meninggalkan villa perutku tiba-tiba mulas. Aku mencoba untuk bertahan, tidak berhasil. Bergegas aku kembali ke villa. Selesai dari kamar mandi aku mencari Susi dan Kelvin. Rupanya mereka sedang di ruang TV dalam keadaan bugil. Lagi-lagi aku mendapat suguhan I Live Showa yang spektakuler. Tubuh Susi setengah melonjor di sofa dengan kaki menapak ke lantai. Kelvin berlutut di lantai dengan badan berada di antara kedua kaki Susi. Mulutnya mengulum-ulum kewanitaan Susi. Tak lama kemudian Kelvin meletakkan kedua tungkai kaki Susi di bahunya dan kembali menyantap segitiga Venus yang semakin terpampang di mukanya. Tak payah lagi Susi berkelojotan diperlakukan seperti itu. Shh, shh. Desis Susi. Nikmat sekali. Sayang gigit. Please. Gigit pelan sayang gigitnya Melengkapi kenikmatan yang sedang melanda dirinya, satu tangan Susi mencengkeram kepala Kelvin, tangan lainnya meremas-remas payudara 36B-nya sendiri serta memilin putingnya. Beberapa saat kemudian mereka berganti posisi, Susi yang berlutut di lantai, mulutnya mengulum kejantanan Kelvin, kepalanya turun naik, tangannya mengocok-ngocok batang kenikmatan itu, sekali-kali dijilatnya bagai menikmati es krim. Setiap gerakan kepala Susi sepertinya memberikan sensasi yang luar biasa bagi Kelvin. Terus sayang, desah Kelvin. Sayang, enak sekali. Suara desahan dan erangan membuat Susi tambah bernafsu melumat kejantanan Kelvin. Susi, gak tahan. Masukin sayang, pinta Kelvin. Susi menyudahi lumatannya dan beranjak ke atas, berlutut di sofa dengan pinggul Kelvin berada di antara pahanya. Tangannya menggapai batang kenikmatan Kelvin, diarahkan ke mulut kewanitaannya dan dibenamkan.
Agah, keduanya melenguh panjang merasakan kenikmatan gesekan pada bagian sensitif mereka masing-masing. Dengan kedua tangan berpangku pada pahanya, Susi mulai menggerakkan pinggulnya mundur maju. Karuan saja Kelvin menggeliat-geliat merasakan batangnya diurut-urut oleh kewanitaan Susi. Sebaliknya, milik Kelvin yang menegang keras dirasakan oleh Susi mengoyak-ngoyak dinding dan lorong kenikmatannya. Suara desahan, desisan dan lenguhan saling bersaut manakala kedua insan itu sedang dirasuk kenikmatan duniawi. Tontonan itu membuat aku tidak dapat menahan keinginanku untuk meraba-raba sekujur tubuhku. Rasa gatal begitu merasuk ke dalam kemaluanku. Kutinggalkan lift show, bergegas menuju kamar, kulampiaskan birahiku dengan mengesek-gesekkan bantal di kewanitaanku. Merasa tidak puas kusingkap rok miniku, kuselipkan tanganku ke dalam sidiku membelai-belai bulu-bulu tipis di permukaan kewanitaanku dan akhirnya menyentuh klitorisku. Ah! Shh! Desahku merasakan nikmatnya alusan-alusanku sendiri, jariku merayap tak terkendali ke bibir kemaluanku, membuka belahannya dan bermain-main di tempat yang mulai basah dengan cairan pelancar, manakala kenikmatan semakin membalut diriku tiba-tiba pintu terbuka. Susi, masih dengan pakaian kusut menerobos masuk, untung aku masih memeluk bantal, sehingga kegiatan tanganku tidak terlihat olehnya. Fer, kok ada di sini? Bukannya tadi ikut yang lain? Sapa Susi terkejut. Iya sih, balik lagi. Perut mules. Aku suruh Kelvin beli obat ya? Gak usah sih, udah baikan kok. Yakin, Fer? Iya gak apa-apa kok, jawabku meyakinkan Susi yang kemudian kembali ke ruang tengah setelah mengambil yang dibutuhkannya. Sirna sudah birahiku karena rasa kaget.